Pernah kamu ngalamin lagi ada masalah besar, tapi tiba-tiba kamu ngerasa sedih banget, atau marah, baper, overthinking, bahkan takut ditinggalin. Padahal kejadiannya tuh sebenarnya sepele banget. Kalau pernah, kamu gak sendiri. Banyak orang ngalamin hal kayak gitu. Dan seringnya mereka bingung, ini gue kenapa sih? Nah, bisa jadi yang lagi muncul itu bukan rasa dari situasi sekarang, tapi luka lama. Luka yang udah ada dari kecil dan belum pernah benar-benar diberesin. Disinilah muncul yang namanya inner child. Kalau diterjemahin artinya anak kecil di dalam diri kita. Tapi ini bukan soal mistis-mistisan atau hal yang aneh ya. Ini cuma istilah buat nggambarin bagian dari diri kita yang masih nyimpen semua kenangan, perasaan, dan pengalaman waktu kecil. Termasuk yang bahagia, tapi juga yang nyakitin. Dan kadang, tanpa sadar, bagian kecil dari diri kita itu muncul di momen-momen tertentu. Terutama pas kita lagi terpicu secara emosional. Misalnya gini, kamu gampang banget tersinggung tiap kali dikritik, padahal orang lain biasa aja. Bisa jadi itu karena waktu kecil kamu sering banget dibandingin. Atau kamu ngerasa gak pernah cukup buat siapapun. Mungkin karena dulu kamu jarang dapat validasi. Atau kamu jadi orang yang terus-terusan nyari perhatian dari pasangan. Karena dulu kamu tumbuh tanpa cukup pelukan atau kata sayang dari orang tua. Dan luka-luka itu tuh gak selalu kelihatan besar. Kadang cuma hal kecil. Kayak kamu lagi cerita terus dibilang lebay. Atau kamu sedih tapi disuruh diam dan gak boleh nangis. Bisa juga kamu tumbuh di lingkungan yang nuntut kamu buat jadi anak baik terus, sampai kamu gak pernah punya ruang buat jadi diri sendiri. Atau kamu dibebani tanggung jawab dari kecil, jaga adik, bantuin kerjaan rumah, nalah terus, padahal kamu sendiri belum ngerti gimana cara ngurus diri. Lama-lama, luka itu lumpuk, gak hilang cuma ketahan aja. Mungkin kamu pernah mikir, ya udahlah, itu kan udah lama, ngapain diungkit? Tapi sayangnya, luka itu nggak hilang cuma karena waktu lewat. Justru kalau nggak pernah dihadapi, dia bakal muncul terus dalam bentuk yang lebih nyusahin. Kayak hubungannya nggak sehat, rasa cemas berlebihan, atau ngerasa nggak pernah cukup meski kamu udah berusaha keras banget. Makanya, inner child healing itu penting. Bukan buat nyalahin masa lalu, tapi buat nolong diri kamu sekarang. Supaya kamu gak terus nyeret luka itu kemana-mana. Supaya kamu bisa bilang ke diri sendiri, gue layak bahagia. Dan supaya kamu bisa ngelepas beban yang bahkan mungkin kamu sendiri gak sadar udah kamu bawa selama ini. Oke, jadi sekarang kamu udah mulai paham ya? Soal luka dari masa kecil itu bisa banget bikin kamu ngerasa kacau di masa sekarang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar si inner child ini bisa mulai sembuh? Sebenarnya, kamu gak harus nunggu jadi orang yang super paham psikologi dulu kok. Gak perlu nunggu hidup tenang-tenang amat juga. Kamu bisa mulai dari hal paling sederhana. Kayak nyadar dulu aja bahwa si anak kecil di dalam diri kamu itu masih ada. Dia masih ngikutin kamu, kemanapun kamu pergi, meski kamu sendiri kadang gak sadar. Kadang tuh kamu ngerasa kesel banget cuma gara-gara hal sepele. Terus kamu juga bingung sendiri, kok gue lebay ya? Padahal sebenarnya itu si anak kecil dalam diri kamu yang lagi protes. Dia bilang, gue dulu gak pernah dikasih ruang buat marah, buat sedih, buat nunjukin rasa kecewa. Dan sekarang kamu baru bisa ngerasain semua itu. Pelan-pelan deh, mulai dengerin dia. Misalnya, kamu bisa coba ngobrol sama diri sendiri. Iya, ngobrol. Bukan yang keras-keras kayak orang stres, tapi lebih ke momen di mana kamu duduk, tarik napas, terus bilang dalam hati, aku dengar kamu. Aku tahu kamu capek, tapi sekarang kamu gak sendirian lagi. Simple banget, tapi efeknya dalam. Kadang bisa bikin kamu nangis juga. Dan gak apa-apa banget kalau itu kejadian. Terus, coba deh bayangin diri kamu waktu kecil. Mungkin waktu kamu umur 5 tahun atau 8 tahun.
Lihat fotonya kalau masih ada. Tatap mukanya. Itu kamu. Itu versi kamu yang cuma pengen dimengerti, dipeluk, disayang tanpa syarat. Dan sekarang cuma kamu yang bisa ngelakuin itu buat dia. Kamu juga bisa tulis surat buat dia. Gak usah rapi, gak usah panjang. Cuma bilang, maaf ya dulu kamu harus ngerasa sendirian. Tapi sekarang aku udah ada, dan aku bakal jagain kamu. Kalimat kayak gitu mungkin kelihatannya sepele, tapi itu bisa jadi awal dari proses penyembuhan yang sebenarnya. Atau, kamu bisa mulai ngelakuin lagi hal-hal kecil yang dulu kamu suka. Kayak gambar, denger lagu kartun, nonton film anak-anak, atau sekedar jajan es krim sendirian. Terdengar konyol? Mungkin, tapi itu cara kamu bilang ke si anak kecil itu, gue dengar kamu, dan sekarang kamu boleh senang. Tapi ingat, ini proses, bukan sulap. Kadang kamu bakal ngerasa aneh sendiri, kadang malah luka lamanya muncul ke permukaan. Tapi itu bagus, itu artinya luka itu mulai kasih sinyal buat disembuhin. Dan kalau kamu ngerasa butuh bantuan, gak usah mikir 2 kali buat cari teman ngobrol, atau bahkan ke psikolog. Gak ada yang salah dengan minta tolong. Justru itu tanda kamu berani dan peduli sama diri kamu sendiri. Inner Child Healing, apa itu dan kenapa penting? Bagian 3. Di proses healing ini, akan ada momen di mana kamu ngerasa capek. Kayak, ngapain sih gue buka-buka luka lama lagi? Bisa banget kamu ngerasa sedih, marah, bahkan hampa. Tapi disitulah justru kamu mulai pulih. Karena yang dulu disuruh diem, sekarang kamu kasih suara. Yang dulu dipaksa kuat, sekarang kamu peluk. Kamu gak harus ngerti semuanya sekarang. Kamu cuma perlu jujur sama perasaan sendiri. Kalau hari ini kamu kesel, ya udah, marah aja. Kalau kamu pengen nangis, gak usah ditahan. Kamu gak harus jadi kuat terus biar dibilang baik-baik aja. Kadang, justru kekuatan itu datang dari keberanian kamu buat merasain semuanya tanpa ditutupin. Mungkin selama ini kamu sibuk banget nyenengin semua orang, takut ngecewain, takut ditinggal. Tapi coba tanya ke diri kamu, selama ini siapa yang nyenengin aku? Kalau jawabannya gak ada, berarti sekarang saatnya kamu ngelakuin itu buat diri sendiri. Kamu bukan anak kecil yang harus cari perhatian terus. Kamu udah dewasa sekarang. Dan kamu punya kendali buat jagain si kamu kecil itu. Jangan tunggu orang lain datang buat nyelamatin kamu. Gak usah nunggu validasi dari siapapun. Healing bukan soal ngebuktiin ke orang lain bahwa kamu udah move on. Ini soal kamu berdamai sama bagian diri kamu yang selama ini diabaikan. Supaya kamu bisa hidup lebih ringan, lebih jujur, dan lebih utuh. Dan kamu tahu apa yang paling keren? Kamu bisa jadi orang pertama yang bilang ke diri sendiri, aku dengar kamu, aku ngerti kamu capek, aku gak akan tinggalin kamu lagi. Kalimat kayak gitu mungkin sederhana banget, tapi buat inner child kamu, itu bisa kayak oase setelah bertahun-tahun kering. Ingat ya, kamu gak harus sempurna buat layak disayang. Kamu gak harus kuat setiap saat buat bisa dihargai. Kamu cukup, bahkan dalam versi paling berantakan kamu sekalipun. Dan kalau hari ini kamu cuma bisa tarik nafas dan bertahan, itu pun udah hebat. Healing itu bukan soal jadi versi baru dari kamu, tapi jadi versi kamu yang lebih sadar, lebih sayang diri sendiri, dan gak malu buat bilang, iya, gue pernah luka. Tapi gue juga berhak bahagia. Dan kamu gak sendirian. Jutaan orang juga lagi berusaha sembuh. Kita semua lagi nyoba jadi teman terbaik buat diri sendiri. Dan walaupun jalannya pelan, setiap langkah kamu itu penting. Jadi mulai sekarang, jangan cuma sayang orang lain, sayangin juga diri kamu. Karena dari semua orang yang kamu perjuangin, kamu adalah satu-satunya yang akan selalu ada buat kamu sendiri, sampai akhir.